Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai masih sama seperti materi yang kemarin terkait dengan difusi. Tapi difusi yang dimaksud di sini adalah difusi terfasilitasi. Nah, apa itu difusi terfasilitasi? Difusi terfasilitasi adalah pergerakan pasif molekul-molekul atau ion. Ya, jadi molekul-molekul ataupun ion berarti di sini adalah sebagai zat terlarut. Ya, yang searah dengan gradien konsentrasi melalui protein transport. Nah, ciri khas yang membedakan antara difusi sederhana dengan difusi terfasilitasi adalah pada difusi terfasilitasi itu ada protein transportnya. Jadi ada bagian protein yang membantu untuk melewatkan molekul-molekul tersebut atau zat terlarut tersebut. Nah, difusi dengan fasilitas tidak membutuhkan pengeluaran energi, maka dinamakan sebagai difusi karena dia tidak membutuhkan yang namanya ATP. Berbeda dengan nanti ketika kita bahas mengenai transport aktif. Nah, bagaimana mekanisme dari difusi terfasilitasi ini? Ini kita bahas yang sebelah kanan karena ini yang lebih jelas. Nah, biasanya ini terjadi pada difusi terfasilitasi pada makhluk hidup itu terjadi pada bagian membran sel. Nah, di bagian membran sel itu kita tahu bahwa ketika kita membahas mengenai membran sel ada yang namanya protein. Proteinnya apa? Protein integral. Nah, kalau lupa silahkan nanti dibuka lagi video yang kemarin saya jelaskan. Nah, di protein integral ini ada salah satu yang namanya protein channel. Nah, di sini ada protein channel. Kemudian ada satu lagi istilah carrier protein atau protein pembawa, kalau ini protein channel. Nah, apa yang membedakan kalau pada protein channel, ya ini has a channel through which water molecule or a specific solute can pass. Jadi pada channel protein ini garis besarnya zat terlarut, salut ini adalah zat terlarut. Itu dia langsung bisa masuk ataupun dia bisa keluar tanpa ada penghalangnya atau tanpa ada buka tutupnya. Karena dia termasuk jenis channel protein ini. Jadi dia langsung masuk ataupun keluar. Itu yang dinamakan dengan channel protein atau protein channel. Nah, sama seperti difusi lainnya bahwa kunci dari difusi adalah pergerakannya adalah konsentrasi tinggi, ya, dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Jadi misalnya ini adalah ekstraselnya, dia konsentrasinya tinggi. Kemudian di dalam selnya itu konsentrasinya rendah. Nah, misalnya seperti ini. Maka molekulnya, entah itu bisa glukosa atau karbohidrat atau apapun itu, dia nanti akan masuk melalui channel protein ini. Jadi dia nanti akan masuk melalui channel protein ini. Nah, seperti ini masuk. Difusinya dari tinggi ke rendah, ya. Tetap yang bergerak adalah zat terlarutnya, bukan airnya. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, ada namanya carrier protein. Nah, ini mekanisme proteinnya sama-sama protein tetapi memiliki mekanisme yang berbeda dengan yang sistem channel protein ini. Pada carrier protein, itu di dalam proteinnya itu ada struktur khas, di mana struktur itu dia memiliki semacam lubang yang nanti digunakan untuk tempat menempelnya zat terlarutnya. Nah, sebagai contoh ini zat terlarutnya, ya, di sini. Sebagai contoh ini zat terlarutnya. Nah, ketika zat terlarut ini dia mau masuk ke dalam lingkungan intrasel, karena di dalam intrasel itu dia rendah, zat terlarutnya konsentrasinya rendah, dan di lingkungan ekstrasel dia konsentrasinya tinggi. Nah, tetapi zat terlarut ini dia tidak bisa langsung otomatis masuk seperti pada tahap yang channel protein ini. Dia harus melewati yang namanya carrier protein ini. Ketika konsentrasi di dalam intrasel ini dia rendah konsentrasinya, maka
carrier protein ini akan merespon dengan cara membuka kanalnya ini, dengan cara membuka, sehingga nanti zat terlarut ini dia akan masuk ke sini dan memenuhi di bagian dalam ini. Nah, seperti ini. Ketika sudah masuk, maka nanti pintunya itu akan terbalik. Kalau ini kan membukanya keluar. Ketika dia sudah ada di sini, maka dia akan membukanya ke arah dalam, sehingga nanti zat terlarutnya itu bisa masuk ke dalam sel. Ini yang namanya carrier protein. Carrier protein alternate between two shape. Jadi dia memiliki dua shape, ya, dua bentuk ya. Kemudian bergerak, zat terlarutnya itu melintasi membran di antara perubahan dari shape-nya ini. Ini garis besarnya seperti ini. Ini sama dengan yang di gambar 2.10 ini yang sebelah kiri. Ini difusi terfasilitasi glukosa. Prosesnya sama. Ini ada bagian pakainya adalah carrier protein kalau ini. Nah, carrier protein. Kenapa? Karena dia punya lubang ini. Nah, kemudian dia nanti akan membuka dan akhirnya masuk. Nah, contoh dari difusi terfasilitasi pada makhluk hidup ada yang namanya glukosa transporter atau istilahnya adalah GLUT. Nah, GLUT ini adalah protein yang dapat mengangkut glukosa dari luar sel menuju ke dalam sel dan berperan penting dalam menjaga homeostasis glukosa. Nah, jadi glukosa itu kebanyakan di dalam tubuh itu dia tidak bisa melewati membran sel. Nah, dia harus melewati yang namanya protein tadi atau protein tadi ya. Salah satu contohnya adalah glukosa transporter 2 ini atau istilahnya adalah GLUT2. Ini dia lokasinya ada di pankreas, hati, dan ginjal, yang mana di dalam proses GLUT2 ini, terutama di ginjal ini, ketika nanti kalian bahas mengenai sistem ekskresi, itu glukosa akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh manusia. Karena ketika glukosa itu keluar dari tubuh manusia lewat urin, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut mengidap yang namanya diabetes mellitus. Nah, proses penyaringan glukosa inilah yang terjadi di ginjal. Sistemnya pakai yang namanya GLUT2 ini, glukosa transporter 2. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan difusi terfasilitasi. Jadi inti dari difusi itu tetap sama, yaitu proses pergerakan zat terlarut ini itu berasal dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Ingat, difusi yang bergerak adalah zat terlarutnya. Kalau osmosis yang bergerak adalah zat pelarutnya. Jadi bedakan itu sehingga nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun di soal tidak terbalik-balik untuk membedakan mana yang osmosis, mana yang difusi. Demikian penjelasan mengenai difusi terfasilitasi. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya mengenai transport aktif. Jadi beda antara transport pasif dengan transport aktif. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.